Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu tajwid. Pada hari ini kita akan membahas tentang waqaf dan ibtida. Baik, yang pertama akan kita bahas yaitu waqaf. Waqaf adalah menahan atau berhenti. Maksudnya adalah memberhentikan atau memutus suara sesaat pada akhir kata untuk mengambil nafas sejenak dengan niat melanjutkan bacaan. Jadi wakaf ada terbagi 4, yaitu yang pertama wakaf intidhari. Maksudnya adalah berhenti atau seorang qari berhenti dengan bermaksud membaca dengan beragam riwayat bacaan. Jadi setiap potongan kata atau potongan ayatnya diberhentikan, kemudian di potongan ayat berikutnya dibaca dengan riwayat lain, potongan ayat berikutnya dibaca dengan riwayat lain. Kemudian waqaf ikhtibari, yaitu memberhentikan bacaan yang dilakukan ketika seseorang melaksanakan ujian atau sedang melakukan pembelajaran. Jadi ditanyakan oleh guru, dibaca, berhenti, dilanjutkan lagi pertanyaannya, dibaca, itu menunjukkan berhenti karena ikhtibari, karena ujian. Selanjutnya waqaf ittirari. Ittirari dalam arti bahasa yaitu terpaksa. Jadi berhentinya di sini seorang pembaca karena terpaksa, karena kehabisan nafas atau disebabkan hal lain sehingga ia tidak dapat melanjutkan bacaannya. Dan yang terakhir yaitu waqaf ikhtiyari. Maksudnya adalah waqaf pilihan, menunjukkan bahwa berhentinya pada ayat atau potongan ayat tersebut seorang qari tersebut karena memang keinginannya atau pilihan dari seorang qari atau pembaca tersebut. Jadi pada pembahasan ini yang akan kita bahas yaitu waqaf ikhtiyari. Jadi terbagi 5 waqaf ikhtiyari. Pertama lazim, waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qabih. Yang pertama waqaf lazim, yaitu waqaf atau berhenti pada kata yang tidak berhubungan dengan kata setelahnya, baik secara lafal maupun makna. Jadi pada ayat ini yang sudah ditandai dengan huruf mim, maka ayat tersebut sudah sempurna makna penlafalnya sehingga dianjurkan untuk berhenti. Contoh di surah Al-An'am ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Sudah sempurna maknanya. Kemudian dilanjutkan wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Jadi jika ditandai dengan huruf mim ini ketika kita membaca dianjurkan atau diwajibkan untuk berhenti. Berikutnya waqaf tam. Waqaf tam adalah berhenti pada kalimat yang sempurna maknanya dan tidak berhubungan dengan kata setelahnya, baik secara lafal maupun makna. Waqaf ini ditandai dengan qaf dan lam, qaf lam, waqaf aula atau juga dengan ta. Contoh di surah Fussilat ayat 45. Wa laqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Jadi setelah fakhtulifa fi ya dianjurkan al-waqful aula, ya di sini berarti waqaf diberhentikan lebih utama karena telah sempurna maknanya dan tidak berhubungan dengan kata setelahnya. Berikutnya waqaf kafi. Dimaksud waqaf kafi adalah berhenti pada kalimat yang telah sempurna namun masih memiliki hubungan dari segi makna namun tidak memiliki hubungan dari segi lafal. Yang waqaf ini ditandai dengan huruf shad nun lam atau waslul aula dan huruf jim, dimaksud dengan jaiz. Contoh di surah Al-Anfal ayat 13. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Ya, dari sisi makna masih berhubungan, namun dari sisi lafalnya sudah tidak
memiliki kaitan ya. Meskipun begitu, pada ayat ini kita boleh melanjutkan atau boleh berhenti ya, boleh diwasal ataupun boleh diwakafkan. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Berikutnya wakaf hasan. Wakaf hasan itu berhenti pada kalimat yang telah sempurna namun masih memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari segi lafal maupun makna. Wakaf ini ditandai juga dengan shad lam atau juga huruf shad. Contoh di surah Al-An'am ayat 17, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika diwakafkan illahu, namun shad dalam ini al-wasl aula, menunjukkan wasal lebih utama karena masih memiliki kaitan dengan ayat berikutnya dari sisi lafal maupun makna. Jadi seandainya kita mau melanjutkan boleh. Misalnya kita ulang dari fala kashifalah. Fala kashifalahu illa huwa wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jadi shad dalam ini lebih utama diwasalkan, dilanjutkan wakaf hasan. Berikutnya wakaf qabih. Dari sisi maknanya jelek ya, wakaf yang jelek maksudnya berhenti pada penggalan kata yang tidak sempurna keadaannya. Karena kata tersebut masih memiliki hubungan atau kaitan setelahnya, baik setelahnya baik dari lafal maupun maknanya. Maka wakaf ini ditandai dengan huruf lam. Meskipun begitu, dalam Al-Quran tidak semuanya menuliskan huruf lam ini di ayat-ayat yang tidak boleh berhenti. Oleh karenanya kita perlu melihat makna dari ayat yang kita baca sehingga kita dapat memilih untuk wakaf pada ayat tersebut. Kita contohkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Sudah tepat ketika kita wakaf di aghniya, karena di sini bermakna sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah fakir dan kami termasuk orang yang kaya. Kalaulah kita memenggal atau wakaf pada ayat ini di fakir, contohnya laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Dari sisi maknanya kurang tepat ya. Jadi di sini diungkapkan bahwasanya sungguh Allah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah tuh fakir. Seakan-akan memang membenarkan bahwasanya Allah itu fakir. Namun di sini dijelaskan bahwasanya kita usahakan berhentinya di aghniya. Ya, jadi dari maknanya sudah sempurna. Ya, jadi wakaf qabih ini kita lebih berhati-hati pada maknanya yang mungkin kurang tepat ya, ataupun dari sisi lafalnya juga kurang tepat. Contoh dari sisi lafal yang tidak kurang tepat, misalnya kita berhenti pada laqad sami'allahu qaul, kurang tepat ya. Jadi seandainya pun harus berhenti karena nafasnya pendek, boleh diberhentikan pada qalu ya, qalu. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Boleh kita ulang dari qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Baik, berikutnya tanda wakaf seperti pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Mim berarti wajib berhenti, wakaf lazim, lam tidak boleh berhenti, jim boleh berhenti atau diteruskan, shad lam al-wasl aula lebih utama diteruskan, qaf lam berarti al-waqful aula diberhentikan lebih utama. Kemudian titik tiga ini dinamakan mu'annaqah,
berhenti pada salah satu tanda. Jadi kita boleh berhenti pada salah satu tanda, kita diberikan untuk memilih ya di mana kita wakaf. Kemudian sin ini sakta ya, berhenti sebentar tanpa mengambil nafas. Biasa disimbolkan dengan sin atau tertulis sakta pada ayat yang kita baca. Berikutnya ibtida. Kalau tadi wakaf bermakna berhenti atau memberhentikan bacaan. Kalau ibtida lawannya yaitu memulai. Cara kita memulai atau memulai bacaan dari setiap ayat yang sudah kita putus, sudah kita penggal. Baik, jadi yang pertama wakaf jaiz ya, atau juga ada penjelasan lain selain jaiz dan ghairu jaiz. Ada juga yang menjelaskan wakaf ibtida jaiz ataupun ghairu jaiz, dan juga ada yang menjelaskan ibtida hasan dan ibtida qabih, atau ibtida yang tepat atau tidak ibtida yang kurang tepat, yang jelek. Jadi memulai dengan kalimat yang sempurna yang menjelaskan lafal dan makna yang sempurna, yang jaiz. Kemudian yang ghairu jaiz yaitu memulai dan kalimat yang tidak sempurna, baik lafal maupun makna. Jadi kita lihat lafal dan maknanya apakah sudah tepat ya ketika kita memulai bacaan tersebut atau belum. Kita latihan di ayat ini. Tadi di awal kita belajar wakaf bahwa kita tidak boleh memberhentikan pada ayat alladzin misalnya, atau qaul atau fakir yang maknanya tidak kurang tepat. Pada ayat ini kita tidak boleh memulai pada potongan ayat yang tidak kurang sempurna maknanya. Kita contohkan, laqad sami'allahu qawla alladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ya, misalnya seperti itu kita wakaf. Namun ketika kita wakaf di laqad sami'allahu qawla alladzina qalu innallah, atau qalu berhenti ya, maka kita usahakan ulang dari qalu. Seandainya kita memulai atau ibtidak dari innallaha faqirun wa nahnu aghniya, sesungguhnya Allah fakir dan kami kaya. Jadi kata-kata yang kita baca, ayat Al-Quran yang kita baca seakan-akan memang bermakna Allah tuh fakir dan kita atau kami kaya. Padahal di ayat sebelumnya ada qalu yang menunjukkan mereka atau orang-orang yang tidak meyakini Allah SWT mengatakan maksudnya Allah tuh fakir dan kami kaya. Jadi diusahakan diulang dari qalu, karena dari sisi lafalnya atau maknanya juga sudah tepat. Atau ayat di bawahnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Ya. Ketika kita berhentikan di qalu misalnya, kita tidak boleh melanjutkan dari innallaha salisu salasah, karena makna dari ayat ini yaitu sungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah tuh 3 di dalam 1, 1 dalam 3. Ya, jadi usahakan ketika kita ibtida ulang dari qalu mereka mengatakan, bukan dari innallah. Ketika kita mengulang atau ibtida dari innallah, maka bermakna sesungguhnya Allah tuh salisu salasa, benar Allah tuh 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Nah, jadi kita usahakan kita ulang qalu, mereka mengatakan. Siapa yang mengatakan? Orang-orang yang tidak meyakini Allah, orang yang kufur kepada Allah SWT mengatakan maksudnya Allah innallaha salisu salasah. Baik, jadi dalam ibtida ini kita benar-benar usahakan memahami makna yang kita baca dan juga melihat dari lafalnya tepat atau tidak kita memulai pada ayat tersebut ya. Jadi ketika wakaf membaca Al-Quran, kita benar-benar wakaf dan ibtida pada kata atau potongan atau penggalan ayat yang tepat, sehingga bacaan yang kita baca tidak bermakna berbeda dengan maksud dari ayat Al-Quran yang kita baca tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dilatih dan belajar dengan teman murojaah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.